penerimaan dana desa. Ini pencairan dana desa secara normal. Nah, sekarang ini turunnya dana desa itu tidak normal. Tidak normal bukan berarti diberhambat, bahkan lebih cepat kucurannya. Dana desa tahap 1 sudah selesai bulan Maret kemarin. Kemudian dana desa tahap kedua sekarang ini malah tanpa persyaratan. Karena cukup bupati menyetujui dengan mencentang lewat BPKAD, kemudian KPPN meneruskan kepada Menteri Keuangan, ya saat itu juga cair. Tetapi untuk tahap kedua dana desa ini tidak 40%, tetapi 40% dibagi menjadi 3 kali. 40% ini dibagi 15% turun, kemudian dipertanggungjawabkan, 15% lagi turun, dipertanggungjawabkan baru 10%. Jadi ini berkaitan dipecah lagi, Pak, ya? Dipecah lagi. Ini berkaitan dengan jaminan desa harus memprioritaskan dana desa untuk bantuan langsung tunai dana desa. Jaring pengaman sosial dalam rangka tanggap COVID-19. Baik, Pak Fran. Pak Dokter, biar nggak ngantuk sekarang. Giliran Pak Dokter. Memang sepakat Pak Dokter bahwa saatnya sekarang dana desa itu untuk pembangunan fisik, Pak. Silakan. Iya. Jadi ini bukan sepakat atau tidak sepakat. Yeah. Saya sepakat pun kalau memang aturannya tidak demikian, pertama. Kemudian yang kedua, perangkat desa dan masyarakat desa tidak berkehendak. Yeah. Tapi sebenarnya kita harus paham bahwa pembangunan itu kan bukan hanya infrastruktur, ada suprastruktur. Jadi bukan hanya fisik tapi non fisik. Non fisik aja masih dibagi menjadi banyak, ya. Termasuk yang sering dilupakan kebudayaan, ya. Yeah. Kebudayaan, dan kebudayaan itu berbeda dengan peradaban, ya. Peradaban itu fisik masih, kalau kebudayaan sudah non fisik. Itu seringkali dilupakan. Jadi seringkali orang menafsirkan non fisik itu sifatnya ekonomis, padahal kebudayaan itu penting karena disitulah karakteristik, ya, atau mungkin untuk pembangunan karakter atau mental spiritual di situ bisa terbangun. Saya kira semua menjadi penting dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Dispermades P3A. Jadi saya kira sekarang sudah tidak ada persoalan lagi. Yang jadi persoalan justru yang harus hati-hati adalah pertanggungjawaban dana itu. Jadi input dana sudah tidak jadi persoalan, tapi outputnya itu yang harus hati-hati. Saya tidak tahu mekanismenya, apakah ada pengawas, ya, atau ada auditor atau auditing. Ini tadi belum dijelaskan oleh Pak Frans Haidar. Gitu. Saya kira itu penting, ya, bukan pendampingan tetapi pengawasan, karena pendampingan itu juga harus kalau kita lihat sementara kemarin kan beberapa proyek itu pendampingannya TP 4D, ya. Yeah. Ya, itu dari kejaksaan. Saya kira tidak pas, loh, kalau dari kejaksaan mendampingi, karena kejaksaan itu penuntut, ya. Penegak hukum, ya, dia harus mengawasi, bukan mendampingi, Pak. Kalau mendampingi bisa main mata nanti. Artinya begini, kamu kalau pengen tidak saya tuntut misalnya, ya, ini harus begini, gitulah. Ini ada ketakutan tersendiri, Pak. Saya kira itu tidak pas. Dan ini sudah ada beberapa kasus, kan, TP4D yang di Solo kemarin juga kena tipikor juga. Jadi saya kira pengawas itu harus independen. Kemudian kalaupun dari aparat penegak hukum ada di dalamnya, itu bagian dari sebagian kelompok pengawas, bukan satu-satunya pengawas. Memang sejauh mana potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa ini? Oh ya, besar banget tuh. Ya ini kayak tadi bantuan langsung tunai, ya, atau tunai langsung, Pak. Bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai itu bisa sekarang bagaimana pertanggungjawabannya kalau tidak ada pengawasan, Pak? Misalnya 100.000 lah untuk masyarakat, bisa juga diberikan hanya 75. Itu sudah tindak pidana korupsi. Jadi tetap yang namanya controlling itu penting. Iya. Dan apalagi ini kan bukan pembangunan fisik, ya. BLT itu di luar pembangunan. Itu bantuan benar-benar karena
terdampak COVID-19 ini, orang tidak bisa berpenghasilan cukup ya, atau mungkin bahkan tidak bisa berpenghasilan. Di sisi lain pemerintah tidak, dalam tanda kutip, tidak berani menetapkan kekarantinaan kesehatan karena itu mengandung konsekuensi yuridis, harus memberi makan, memberi kebutuhan dasar rakyat dan hewan ternak. Itu menjadi tanggungan pemerintah kalau diberlakukan kekarantinaan kesehatan ya, karantina. PSBB masih, nah ini BLT itu kan karena berlaku PSBB maka ada bantuan langsung tunai. Tapi kalau lockdown itu sebenarnya tidak dikenal ya, dalam istilah hukumnya itu tidak dikenal lockdown. Yang ada PSBB, kemudian kekarantinaan Total mungkin. Ya karantina masyarakat ya. Jadi itu yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan hewan ternak. Yang itu tidak diperlakukan. Ya. Kemudian juga saya kira desa harus bersyukur ya dengan adanya dana desa yang boleh sekarang untuk bantuan langsung tunai, bukan untuk pembangunan. Saya kira harus bersyukur, tinggal hati-hati. Dan bersyukur lagi ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tadinya gitu. Sepanjang terbukti tiketnya baik, walaupun ada penyimpangan, itu tidak bisa dituntut secara pidana, perdata maupun tun. Berarti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu akan memperbesar peluang penyimpangan dana desa nih, Pak? Ya, kalau dikatakan penyimpangan berarti kan tidak pidana. Ya. Justru memperkecil penyimpangan walaupun ada penyimpangan gitu. Nah, itu yang sempat saya tuliskan pasal 27 itu. Jadi sangat disayangkan sebuah perpu bisa menganulir berbagai peraturan. Ya. Baik, satu hal yang perlu kita bahas lebih lanjut, perlu kita elaborasi terkait dengan pengawasan. Bagaimana Pak Dr. disampaikan. Seperti apa sistem pengawasan yang terjadi pada tata kelola dana desa ini, namun kita akan bahas pada sesi berikutnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.